Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Brimstone 2016. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, terima kasih kepada 7 orang ini yang udah nyawer di Saweria. Ada Bambang, Cika, Edgar, Hambamu, Nur Fahmi, Edgar tapi D-nya 2, dan Aditya Yosa. Terima kasih atas sawerannya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Di awal film, kita langsung diarahkan kepada seorang pria yang berada di daerah berpasir. Dengan beberapa orang yang sudah tewas, ia pun sengaja membiarkan satu orang musuh untuk hidup. Dimana dengan tidak begitu peduli, ia segera menaiki kuda selayaknya seorang koboi. Kemudian, scene berganti kepada seorang gadis belia bernama Joanna. Joanna ini selalu menghabiskan harinya untuk berdoa dan juga berkeluh kesah. Karena ternyata ia harus lahir di sebuah keluarga yang cukup aneh. Awalnya memang keanehan tidak begitu terlihat, tapi lama-kelamaan ia menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan ayahnya. Ayahnya yang bernama Pierce berprofesi sebagai pendeta dan sangatlah dihormati oleh warga setempat. Ia tak segan-segan mempermalukan istrinya demi mendapatkan simpati dari para warga. Lalu, seiring berjalannya waktu, sang ayah semakin menggebu-gebu untuk mengkawini Joanna alias putrinya sendiri. Yang sialnya, pertanda itu sudahlah semakin jelas. Joanna tahu bahwa ia harus menghadapi masalah itu dengan serius. Apalagi tepat di usia 13 tahun, ia sudah mengalami datang bulan untuk pertama kalinya. Jelas, apa yang terjadi kepada Joanna saat ini benar-benar membuat sang ibu khawatir setengah mati. Sang ibu tahu bahwa Pierce tidak segan-segan untuk mengkawini Joanna dalam keadaan apapun. Terlebih selama menjadi pendeta, Pierce sudahlah keliru dalam menjalani keyakinannya. Singkat waktu, datanglah 2 orang koboi yang sempat kita lihat di awal film. Sadar dengan kedatangan kedua pria itu, Joanna pun terpaksa menolong mereka berdua secara diam-diam. Sebisa mungkin Joanna menutupi kebaikannya agar sang ayah tidaklah sadar sama sekali. Tak heran jika kuda yang masih sehat-sehat aja langsung diusir oleh Joanna. Nah, sebenarnya sang ibu udah tahu ya bahwa Joanna sedang menyembunyikan 2 orang pria, di mana kedua pria itu bernama Wolf dan juga Samuel. Beruntungnya, Joanna berhasil menutupi tindakan baik itu dari ayahnya, meskipun sang ibu selalu merasa khawatir di setiap detiknya. Gila sih, nggak kebayang kalau berada di posisi Joanna. Bayangkan aja, ayah macam apa yang tertarik untuk melihat putrinya dalam keadaan bulat. Apalagi istrinya sudahlah melihat di depan mata serta bersikeras melarang perbuatan itu. Namun tetap saja, bukannya nurut, ibunya Joanna malah dicambuk sampai membekas. Esok harinya, Wolf izin ke Joanna untuk pergi ke toilet. Tapi tak ada yang menyangka bahwa saat itu juga pria tersebut harus menghembuskan nafas terakhirnya. Bagaimana tidak, Samuel sengaja menghabisi pria itu dengan seutas tali. Samuel merasa bahwa hal tersebut adalah tindakan yang tepat mengingat Wolf sebenarnya merupakan musuh. Dan pada ujungnya jasad Wolf harus dijadikan santapan babi yang sudah sangat kelaparan. I heard that story once. Pada saat yang bersamaan, Pierce baru saja mengajak istrinya ke ahli tempah. di mana ternyata ia sengaja memasangkan Scout Rider kepada sang istri.
Sejak abad ke-18, Cold Bridle merupakan suatu bentuk hukuman yang ditujukan kepada ibu-ibu tukang gosip ataupun tukang komplain. Ya, atas perbuatan itulah tak ada lagi yang mampu melarang seluruh tindakan Pierce. Tak terbayang bagaimana tersiksanya Ibu Joanna sampai-sampai ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di dalam gereja. Gila sih, rasa trauma inilah yang membuat Joanna semakin hancur. Samuel pun turut tahu bahwa gadis tersebut sudahlah hidup di bawah seorang ayah yang luar biasa gila. Saking gilanya, Pierce hanya menutupi seluruh kesalahannya dengan mencambuk diri sendiri sebanyak 100 kali. Pierce menganggap bahwa dengan cara itulah Tuhan sudah mengampuni segala dosa yang ia perbuat, termasuk dosa dalam kegagalan membimbing istri ke arah yang benar. Dan pada hasilnya, seperti orang yang paling suci, Pierce langsung bertekad untuk menikahi Joanna. Ya, tidak salah lagi, Joanna yang notabene merupakan anaknya sendiri. Tapi disinilah Samuel pun langsung menampakkan diri dalam seketika. Secara rela, Samuel menawarkan seluruh emas hasil jarannya sebagai koboi demi menyelamatkan harga diri Joanna. Namun sayang, perbuatan ini tidak membuahkan hasil sama sekali, yang justru Samuel harus tewas di tempat. Dan Joanna segera dicambuk oleh ayahnya sendiri. Kondisi hidup yang terus memburuk ini benar-benar membuat Joanna pasrah setengah mati, di mana pada ujungnya Pierce pun berhasil mengkawini Joanna selama 1 malam. Dari situ, tak ada cara lain bagi Joanna selain kabur pada pagi harinya. Ya, cara ini adalah cara terbaik untuk Joanna. Meskipun atas pelarian itu, ia harus terdampar letih tak berdaya. Tenaga yang semakin tergerus benar-benar membuat Joanna menyerah oleh keadaan. Yang untungnya, ia masih ditolong oleh keluarga baik hati. My name is Joanna. Namun lagi-lagi, baiknya pun tidak benar-benar baik. Joanna diperiksa selayaknya produk dan ia turut disiapkan serapi mungkin. Di mana pada momen ini, Joanna sengaja dibawa ke sebuah rumah nakal berkedok bar. Tak tanggung-tanggung, Joanna juga dipertemukan kepada si pemilik bar yang bernama Frank. Apa boleh buat, bukannya semakin membaik, kehidupan Joanna malah semakin berhubungan dengan dunia gelap. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, Joanna sudah menyaksikan apa itu yang namanya perbuatan maksiat. Bahkan ia turut digoda oleh para pria hidung belang yang siap membayar lebih untuk Joanna. And who are you? So, you have a blood yet? I'm horny as hell and I feel like doing you. Jelas, sebagai pemilik bar, Frank gak ada niatan membela sama sekali. Ia justru siap menawarkan Joanna asal bayaran yang diterima benar-benar memecahkan rekor. Dan hasilnya, tak perlu waktu lama, malam eksekusi dari Joanna telah tiba. Tapi siapa sangka baru beberapa detik pelanggan tersebut langsung dihabisi oleh seorang pekerja bernama Sally. Atas perbuatannya dalam menembak pelanggan, Sally terancam hukuman mati. Nyawanya benar-benar dikorbankan secara sukarela sembari ditonton oleh para warga. Dan sejak saat itulah Joanna tak akan lagi mendapatkan pembelaan serta harus menjalani hidup sebagai seorang pelayan. Tumbuh kembangnya pun bisa dibilang cukup pesat, di mana selama fase tersebut Joanna turut dekat dengan seorang pekerja bernama Elizabeth Brandy. Hanya saja belum lama berteman, Elizabeth sudah mendapat masalah. Ia ketahuan memarahi pelanggan dan berujung lidahnya harus dipangkas oleh Frank. Dan alhasil, sejak kejadian tersebut, Elizabeth tak bisa lagi berbicara. Ia pun diajari oleh Joanna bahasa isyarat serta terus dilatih setiap waktunya. Dan demi mempermudah hidup Elizabeth, Joanna sengaja membawa temannya itu ke dalam kedai perjodohan. Di sana, Elizabeth dicocokkan dengan seorang pria yang mencari istri dengan kriteria tertentu. Alhasil, diketahuilah bahwa calon suaminya bernama Ellie dan ia merupakan seorang duda serta memiliki anak bernama Matthew. Hanya saja, nasib indah tidaklah berada di posisi Joanna. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Pierce datang ke bar tersebut dengan berkedok sebagai pelanggan. Sontak, satu-satunya orang yang diinginkan oleh Pierce hanyalah Joanna.
Joanna disiksa, dipaksa, serta disuruh-suruh seenak jidat. Dan dari situ Elizabeth merasa tak senang sampai-sampai ia berani untuk melawan Pierce. Meski pada akhirnya nyawa Elizabeth benar-benar hilang dalam sekejap. Apa boleh buat atas apa yang ia lihat di hari pertama, Joanna langsung pergi ke salah satu dokter. Dokter itu sengaja dibayar dengan beberapa emas demi menyuruhnya memangkas lidah Joanna. Hal ini sengaja dilakukan oleh Joanna dikarenakan ia ingin menggantikan posisi Elizabeth. Dan tentu saja dengan begitu Ellie alias si calon suami tak akan merasa curiga sama sekali. Karena sampai detik ini tujuan satu-satunya bagi Joanna adalah kabur dari ayahnya sejauh mungkin. Singkat waktu, Joanna kini sudah memiliki seorang putri bernama Samantha. Dan sehari-harinya, Joanna dipercaya oleh warga setempat untuk berperan sebagai seorang bidan. Sedangkan sisanya, Joanna sering berperan sebagai ibu rumah tangga sembari memantau Ellie beserta Matthew. Anyway, better here than sneaking off somewhere else. Tapi sial, seluruh kebahagiaan itu harus rusak dalam sekejap setelah datangnya seorang pendeta baru. Yang lagi-lagi, pendeta itu adalah Pierce alias ayahnya Joanna. Dan dengan perasaan yang deg-degan itulah, Joanna masih harus berbuat baik di setiap saat. Dengan dikenal sebagai Elizabeth Brandy, Joanna bersikeras membantu seorang ibu yang harus melahirkan di tempat. Namun celakanya, kepala si bayi terlalu besar sehingga Joanna harus memilih akan menyelamatkan sang ibu atau si bayi. Dan setelah keputusan yang begitu mumet, pada akhirnya Joanna memilih untuk menyelamatkan sang ibu. Hey. Di mana hal itu pun membuat ia menghancurkan si bayi serta berujung seluruh warga mulai merasa kesal. Serba salah banget ya hidupnya si Joanna ini. Saking serba salahnya, ia pun harus mendapat konsekuensi. Yang kali ini, di tengah malam, suami dari si ibu mulai datang dalam keadaan mabuk. Sang suami yang bernama Nathan itu berkata bahwa ia akan menghabisi Elizabeth jika berani menampakkan diri. Tak tanggung-tanggung, kehebohan tersebut pun langsung membuat Pierce datang secara tiba-tiba. Ya, bisa dipastikan dengan datangnya Pierce, Joanna langsung panik tak karuan. Ia sadar bahwa suaminya tidak benar-benar tahu siapa itu Pierce sebenarnya. Karena selama ini, Pierce sudah dianggap sebagai pendeta terbaik yang sangat berpengaruh dalam kegiatan keagamaan. I'm here to punish you. Sampai di esok hari, Matthew mulai menyadari bahwa seluruh domba yang diternak sudahlah terbunuh. Hal tersebut benar-benar membuat Ellie murka dan ia menganggap bahwa seluruh perbuatan itu sengaja dilakukan oleh Nathan. Dan dengan kepergian Ellie bersama Matthew, mau tak mau Joanna harus membersihkan sisa-sisa bangkai dari para domba. Tapi sayangnya, saat itu jugalah Pierce datang menghampiri Samantha. Sialnya lagi, pintu kandang sengaja dikunci dan Joanna tak bisa berbuat banyak. Joanna mengerti bahwa kali ini ayahnya itu sedang mengincar Samantha. Ia mengubah fokusnya kepada anak gadis yang masih polos serta bersih. Namun, saat itulah Joanna harus terjatuh dari ketinggian dan ia pingsan dalam sekejap. Tak lama kemudian, Ellie pun sadar bahwa istrinya sudah pingsan di dalam kandang. Dan anehnya, entah bagaimana, Samantha ternyata tidak dibawa kabur oleh Pierce. Jelas, dengan begitu perasaan Joanna jauh lebih tenang. Di mana pada malamnya, ia sengaja pergi dari rumah demi menghabisi Pierce alias ayahnya sendiri. Tapi ternyata Pierce sudahlah pergi dari rumahnya. Karena yang didapat oleh Joanna bukan lagi Pierce, melainkan sebuah boneka milik Samantha. Pertanda ini pun menjadi tanda tanya besar bagi Joanna.
Yang mana tanpa disadari, Ellie baru saja terbangun serta harus terbunuh oleh pendeta tersebut. Mirisnya lagi, Ellie sengaja dibiarkan tersiksa dalam keadaan usus yang melilit leher sendiri. Alhasil, dari sinilah Matthew yang tak tega langsung mengakhiri nyawa ayahnya. Sontak, pada malam itu juga, Joanna memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya Ellie, sedangkan tempat tinggalnya sudah habis dilalap api pada malam tersebut. Di sini, Joanna sebenarnya bermaksud untuk pergi menjauh dan juga kabur dari Pisser. Menerobos salju, menerobos hawa dingin, dan juga jalan yang licin. Semua itu dilakukan Joanna sembari membawa kedua anaknya. Namun, untuk kesekian kali, malapetaka masih saja mengikuti dirinya. Bayangkan aja ketika istirahat pun Matthew harus tertembak dari kejauhan. Nyawanya melayang di tengah tumpukan salju setelah ditembak oleh Pisser. Jelas, rasa sedih benar-benar dirasakan oleh kakek dari Matthew. Parah sih memang si Pisser ini, sudah menganut pemahaman yang salah, dia masih aja membabi buta. Bahkan saat malam itulah ia tak capek-capek untuk mendatangi Joanna. Yang sayang sekali, Joanna telat menyadari hal itu serta berujung sang kakek harus meninggal juga. Beware of false prophets. Setelahnya, Joanna menghindar sebisa mungkin. Tapi pada akhirnya ia berhasil ditangkap dan Samantha harus disekap serta dicambuki. Di dalam rumah tersebutlah Joanna harus menyaksikan jikalau anaknya akan dikawini oleh Pisser. They have not read their Bible. Tapi sekarang hal itu tidak akan terjadi karena Joanna berhasil membakar Pisser serta menembaknya dengan sebuah shotgun sampai tewas. Singkat cerita, Joanna kini melanjutkan dirinya sebagai Elizabeth Brandy. Ia membangun pemukiman baru bersama warga sekitar agar merasa nyaman serta aman. Namun tiba-tiba dari kejauhan datanglah sebuah perahu yang sudah membawa Nathan. Usut punya usut, Nathan sekarang sudah beralih menjadi sheriff dan ia ditugaskan oleh kota sebelah untuk mencari Elizabeth Brandy. Karena diketahui Elizabeth sudah membunuh Frank sebelum ia ditemukan tewas di ruangan pelanggan. Dari sinilah, mau tak mau Joanna harus ditahan karena semua orang tahu jikalau ia adalah Elizabeth Brandy. Images blur. Dan alhasil, tepat pada momen tersebut, Joanna harus benar-benar berpisah dengan Samantha. Ia nekat menenggelamkan diri di mana Samantha hanya bisa melihat dari kejauhan. Yang pada akhirnya, scene langsung beralih kepada Samantha yang sudah menjadi wanita dewasa. Di akhir film inilah kita tahu bahwa tugas Joanna telah selesai dan Samantha sudah menjadi wanita yang memiliki anak. Segala pengorbanan yang dilakukan Joanna masih membuahkan hasil dan Samantha harus fokus kepada perkembangan putrinya. Bagaimana guys film yang gue bahas kali ini? Kalian bisa kasih komentar aja di bawah video ya. Dan semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.